Cek. Oke. Ya, Ibu kalau mau lihat saya kemarin udah tanya ke YouTube Odeng. Namanya YouTube Rumah Odeng. Itu ada yang bulan lalu ya. Jadi sekarang saya shoot lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kontennya gaduh-gaduh, ada uka-uka, macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri bi arbabil hija nahmaduhu jalla 'alal in'ami ni'matil imani wal islam summa salatu wassalamu sarmada 'ala rasulillahi khairi man hada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kelurahan Jelupang. Kita doakan kedua kita ini biar sehat, berkah umurnya, berkah rezekinya, juga seluruh amin, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ibu juga saya doain mudah-mudahan bisa berangkat. Kemana? Mudah panjang umur, bisa ketemu bulan puasa. Ya Rabbal Alamin. Seluruh jamaah wabil khusus ada dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, jamaah saya semua juga jamaah saya sebelum. Mudah-mudahan aja nggak bosan sama saya. Udah dia lagi baik ya. Ya. Mau ada yang lain apa? Ada yang protes biasanya. Tapi mudah-mudahan jangan bosan gua ya. Jangan bosan. Alhamdulillah, juga yang saya hormati Pak Lurah yang curang kalau saya datang berkopi baik. Bubar, kalau saya rapat ada yang ngopi bukannya. Lurahnya, orang RW-nya, orang RT-nya keluar semua. Takut mintain uang rokok nanti ya. Baru mau bayar. Karena apa-apa saya jadi paling ganteng sendiri. Memang gak ada lagi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita semua sehat. Kumpulnya kita di sini jadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Nabi besar kita Muhammad. Sebelumnya kita doa biar sampai kepada bulan suci Ramadan. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Amin ya Rabbal. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal ibadahku selama bulan suci. Karena banyak orang yang
nggak sampai kepada bulan suci Ramadan, benar? Belum sampai Ramadan udah mati, ya? Ada nggak? Benar. Ada yang sebelum Ramadan mati? Mati apa meninggal? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Mati. Dalam Al-Quran cuma kenal dua, maut dan mati. Itu sebenarnya bahasa yang paling bagus, cuma kita kadang-kadang tabu. Meninggal dunia karena meninggalkan dunia. Jadi banyak orang yang umurnya panjang, nggak sampai bulan suci Ramadan sehari lagi mau puasa mati. Benar. Tapi ada orang yang umurnya panjang sampai Ramadan, Ramadannya nggak sampai, itu mainnya aja sampai 2 minggu kok. Kan ada yang begitu. Ada aja alasannya. Udah beres 2 minggu pengen puasa. Wah sibuk, alasannya ke pasar. Sampai pasar akhirnya ngapain? Makan bakso. Ditanya sama orang tua, kok puasa ini mainnya tiap hari. Akhirnya kagak puasa. Ada orang yang puasanya sampai tapi kagak dapat pahala. Doa ini kata Ibnu Abbas, para sahabat itu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan sudah mengamalkan doa ini yang soleh. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Apa enggak? Coba. Kenapa? Simpan ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Mau buka, catat nanti di share di grup. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Coba bareng. Allahumma ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Bercatat? Rekam. Ntar share aja dah ke mama semua bagi biar diamali di rumah, biar panjang umurnya ke Ramadan. Saya mau dikit lagi Ramadan, tunggu sehari lagi mau Ramadan, tewas repot. Aduh, ini AC nya berapa PK ini? Panas sudah Muhammad. Soalnya saya pakai baju kuning, jadinya gerah. Tercatat? Ternyata. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Jadi yang pertama Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Pulang biar dapat ilmu. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah seluruh amal ibadahku selama bulan suci Ramadan. Selamatkan amal ibadahnya. Karena banyak orang bulan puasa tapi gosip baik. Akhirnya nggak dapat pahala, cuma dapat lapar sama aus. Apa? Udah catat ya? Mama masih nyatet nomor masalim ini ila Ramadan, masalim ini Ramadan, pada salah ini kita korban. Kayaknya mama boleh jangan lagi. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallahu minni mutaqabbalan. Pulang ke hotel. Ya. Udah loh, masjid-masjid yang sudah pernah saya ajari banyak tuh.
Dengan emak-emak begitu modelnya. Pak. Kalau sama duit mah jangan lupa. Dari itu diulang lagi di masjid ya. Bu, udah. Bisa dibuat aman. Tidak masalah. Kayak itu nih. Keperluan tangan saya. Nah ya. Dan kita tinggal di share ya. Bu, bu. Nah, lihat sini semua, lihat sini semua. Jangan terpesona dengan saya. Judulnya apa kita kemarin? Karakter manusia di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yati ala nasi zamanun la yabqa minal Islam illa suhud." Nanti akan datang di akhir zaman di mana manusia beragama Islam tapi cuma namanya aja Islam. Islam KTP. Banyak yang begitu. Sekarang saya tanya, banyakan orang yang ngaji apa yang kagak ngaji? Benar. Banyakan orang yang sholat apa kagak sholat? Banyakan yang enggak sholat. Banyakan yang datang ke masjid apa yang datang ke masjid? Enggak datang ke masjid. Banyakan yang pakai jilbab apa yang telanjang? Ini ciri-ciri akhir zaman ketika agama semua jadi identitas, bahkan manusia malu beridentitas muslim. Contoh, coba anak zaman sekarang kalau disuruh pakai jilbab syar'i, norak. Nah, udah ketinggalan zaman nak. Sekarang mah pakaiannya lekbong, lekbong, kayak lagi ke tembok. Makanya emak saya dulu bilang, nah katanya, zaman dulu sama zaman sekarang mau beda. Oh beda, ya. Dulu mak katanya gampangan melihat pusat kebo daripada pusat perawan. Iya. Sekarang terbalik, gampangan melihat pusat perawan daripada pusat kebo. Benar? Ini akhir zaman. Mereka sudah tidak mau beridentitas muslim. Bahkan mohon maaf, saya mau malu sama kuntilanak. Pernah lihat kuntilanak pakai rok mini? Nggak ada. Kuntilanak pakainya gamis, ya nggak? Putih, iya nggak? Iya nggak? Warnanya putih lagi sunnah. Warnanya merah, sunnah juga. Nanti senang pakai baju merah. Coba lihat pocong. Ada pocong besar kelihatan. Kecuali pocong banci. Tapi orang zaman sekarang mohon maaf sudah jauh dari agama, suruh sholat malas, ya nggak? Mak hobinya main lato-lato. Gua kita benar sama lato-lato. Bisik bener. Di Amerika kok ada undang-undangnya nggak boleh tuh main lato-lato. Di Eropa sama udah nggak boleh. Kalau dulu mah kita yang negara main apa namanya? Begitu. Di kita dipakai viral lagi sekarang mama di TikTok orang. Padahal mama kagak bosan-bosannya di rumah juga ada lato-lato. Punya laki empuk. Itu bener pengen lato-lato. Nomor udah paham buat kalau urusan lato-lato udah kayak Muhammad Rasulullah. Banyak perempuan mohon maaf kok. Yang tadi ama ngaji ramanya males, aku bilang maksiat teman-teman, ya nggak? Benar. Seger. Ujibatin nari bisyahwati, kalau urusan neraka itu yang enak-enak. Benar nggak? Goyang TikTok enak. Mama goyang TikTok. Masya Allah, ikuti TikTok saya, namanya Tausiah Singkat. Ikuti slide video saya, namanya Tausiah Singkat. Ada tuh video-video saya. Ya. Jadi manfaatkan media sosial itu untuk kebaikan, bukan untuk tabarut, bukan untuk mancing-mancing. Mohon maaf, ibu kalau bisa jangan main media sosial, jangan. Kenapa? Jadi asbab dosa buat yang lain, kok.
Itu foto yang ibu pajang di media sosial, sepanjang itu masih terpampang dilihat oleh laki-laki lalu dia terpesona. Empok yang lagi tidur di bagian dosa jariah, bahkan hantar masuk ke dalam kubur pun ibu dapat dosa jariah. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu jangan saya laga-lagaan dah, jangan main TikTok, jangan. Ya kalau mau pakai buat pengajian TikToknya nih, tausiah isi itu supaya dapat dakwahnya, pahala jariahnya dapat. Iya lagi, ya TikTok gandul. Nggak apa-apa nenek memor deh mau ini. Sampai terpesona. Ini bahayanya kita, ama ngaji maka gak mau, ama maksiat demen, bener. Ini mohon maaf kalau ada dangdut di sono, dangdut di sono. Coba biar kata hujan geledek lagi kita nyamperin kok. Pak mau kemana sih Pak? Hujan-hujan nonton dangdut, ntar juga berhenti Pak. Gitu. Giliran turun ke masjid, gerimis sedikit, hujan mah, ntar juga banyak. Malas datang ke pengajian. Ibu-ibu coba mohon maaf kalau gerimis mau ngaji ke masjid, jarang. Yang biasa ngaji loh, pengurus mau kagak mau. Ya enggak? Padahal dipanggil setiap hari, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan karena itu gue nyautin gue juga, aku udah tahu. Ini hari pengajian di rumah banyak cucian, ngajinya libur. Aduh bete, maaf teh, doanya RT. Makanya RT itu pejabat yang paling siap. Dan iya, ada bansos turun datang yang salah siapa? RT. Orang yang dapat saudaranya uang. Padahal kan agak sengaja aja yang datang begitu kadang-kadang. Udah siapa jadinya? Ada apa-apa ngadu kok? Makanya di RT jangan sombong. Ini baru jadi RT orang mau ngaji. Baru jadi RT orang mau ngaji. Emang berapa duit jadi RT? Jangan repot. Jadi contoh. Ini akhir zaman. Ketika maksiat kita dukung, justru kadang-kadang yang gratis kita tidak. Mohon maaf. Neraka itu kok bayar? Emang kagak bayar? Bayar. Main judi pakai duit nggak? Pakai. Laki kok ngejablay pakai duit nggak? Pakai. Coba. Neraka bayar. Judi pakai duit, apalagi? Coba. Ngejablay pakai duit, narkoba pakai duit. Neraka yang bayar, masih kita mau laksanain. Giliran surga yang gratis, emang ngaji udah bayar kok. Nah, dan ngaji mah gratis, masjid di mana-mana ada. Ya nggak? Majlis taklim di mana-mana ada. Masjid agama juga nunggu mati. Digotong ke masjid, pelatih. Ya, mau ke masjid, barang tetangga, atau ke masjid digotong ke tetangga. Kalau dia orang ngomong kita paksa dulu gotong kok. Assalamualaikum, salam kok ngaji yuk, duluan dah, gitu. Besok datang lagi, kok ngaji yuk, duluan dah. Kok dulu ngaji yuk, duluan dah. Besok kita datang bukan keranda yuk, kok. Siapa keborong susah banget diajak ngaji. Kita mau neraka, udah gampang bener. Getol banget. Iya. Ke mall mah cepet bener. Ya. Jam makan dah, jam makan baru makan. Oh, kita padangan yuk. Ngumpul semua. Ya. Mana biar arisan yang ada duitnya. Giliran ngaji sudah seragam, atau mau palsu ngaji. Beli seragam musuh. Akhirnya ada ngaji. Gara-gara apa? Seragam. Makanya di seragam dengan mahal-mahal. Ya. Cepet utang 10 kali. Cepat. Segitu dari kasih mudah sama pengurus masih nggak mau. Nah, inilah kenapa
Kenapa Islam cuma jadi tameng, ngaku agama Islam, tapi mohon maaf, tata kerama kita nggak Islam, lisan kita nggak Islam, perilaku kita nggak Islam. Muslim sejati itu kata Nabi apa? Muslim sejati adalah muslim yang mampu menjaga dirinya, tangannya disadar dari menyakiti hati tetangga. Begitu orang mulut comel, tangan juga jahil. Nauzubillahimin. Ya. Akhirnya apa kata Nabi? Syekhul Zani, di akhir zaman mereka sudah jauh dari Islam, makin tua makin sering berzina, makin tua makin sering maksiat. Banyak nggak orang tua yang suka maksiat? Bah, sekarang kok lihat kok, mohon maaf, di warung Jablay itu yang banyak orang tua apa anak muda? Udah punya laki, udah bini, betul. Ini akhir zaman. Gak ada anak muda ngejablay, gak ada. Yang ada apa? Aki-aki nyari ABG. Makanya empok kudu pinter kok. Jangan kalah saya sama janda. Janda lebih terdepan. Makanya kalau di rumah dandang, yang rapi dandang, nanti pulang ke dandang, biar gak kepincut sama janda. Dandang yang rapi. Lagi mau pulang nih 1 jam lagi, pakai bedak. Kurang mulus, pakai terigu. Iya, pakai lipstik. Suami mau balik itu yang benar begini supaya ini laki betah di rumah. Lipstik kurang merah, pakai krayon. Merah laki kayak burung buak. Iya, laki pulang disambut supaya betah di rumah. Jangan sampai tergoda dengan wanita di luar. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Kenapa? Jangan salahin lakinya, siapa tahu kitanya kurang servis. Laki pulang atau TV baik bukan disambut. Ya enggak? Nggak pakai utang doang lagi. Iya. Masuk mau madang no, harus siapin. Lagi 100 meter dari sana. Papa. Ada 10 juta. Enak kok, pagi dikasih 10 juta enak nggak? Siang dikasih 10 juta enak nggak? Sore dikasih 10 juta enak nggak? Laki lu mati besok. Ya Allah ya Rabban. Sambut dengan suara yang lembut. Papa tanya, Papa mau kamar dulu atau mau minum dulu? Asik ya. Enggak, ulama. Jangan begitu Bu ya, jangan begitu. Sambut. Ini akhir zaman, tantangan begitu besar. Belum lagi anak-anak kita, mohon maaf, anak-anak kita tantangan luar biasa besar. Betul. Penelitian dari Badan Kontak Perencanaan Nasional mengatakan, mohon maaf, sekali mohon maaf, ini penelitian dari BKKBN. Itu 80% anak-anak remaja zaman sekarang udah seks. Hati-hati ya, jangan sampai kita nanti ditanya di akhir. Udah biasa, sudah lumrah yang kayak begitu. Makanya tantangan akhir zaman dari mana? Mulai dari passion, perhatikan. Ustaz, percuma kata jilbab juga kalau akhlak kayak bagus. Jilbab itu kewajiban seorang muslimah. Akhlak malah yang cerita. Masing-masing. Kalaupun kita sudah mulai membiasakan mereka dengan berjilbab, paling tidak ada jaga-jaga, pakai jilbab malu gitu. Tapi malu beridentitas muslim, boro-boro mau ibadah, suruh pakai jilbab kagak mau, suruh sholat kagak mau. Benar, disuruh sama orang tua kagak mau. Tambah lagi orang tuanya tadi kata Nabi, saya khilzalin, senang berzina, senang maksiat, tua kelari, makin tua makin sering main judi. Betul. Di togel kita bahaya juga. Kemarin mobil saya lagi dititip sama orang perempuan lagi mama. Ngapain kok saya sebut namanya? Ngapain kok malam saya mimpi ditabrak mobil Pak Ustaz? Ngapain? Mau pasangin kan di togel nggak ada. Iya masih ada. Gue kata pasang terlalu menang bagi gua. Komplit benar. Lagi segala nomor mobil diintip-intip bukan soal benar. Iya. Akhirnya dapat kagak PAI ya. Kita ditipu kok. Ini laki-laki kita kalau main judi slot, main judi slot. Ini berarti kok awal kehancuran kok.
awal kehancuran. Pertamanya doang menang, kesononya mau menang. Ada yang stres gara-gara itu. Semakin bahaya, ini sudah akhir zaman. Lalu apalagi kata Nabi, wa malakun kadzab, muncul pemimpin tukang bohong. Ini bentar lagi mau pilkada, jangan ketipu. Ngaji datang ke pengajian, minta dukungan ya. Udah jadi malu ya. Makanya cari pemimpin yang kayak Nabi, mana yang kalau enak tuh ngajak-ngajak. Nabi ketika ditawarkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia buru-buru keluar, mau kemana Muhammad? Apa kata Nabi? Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam surga sebelum kau bawa umatku rame-rame masuk ke dalam surga. Tuh pemimpin kayak gitu, kalau enak ngajak-ngajak. Ini udah jadi di atas bertengger kayak pimpinan. Tahu pimpinan? Buah pinang ditanjak susah, orang-orang kagak bisa. Ya baik banget. Udah jadi di atas udah mau turun. Seperti yang begitu. Kita lihat 2020, 2018 kemarin dia cebong sama kampret di berantem. Ya, cebongnya siapa, kampretnya siapa? Umat Islam terpecah dua gara-gara beda pilihan. Mohon maaf, begitu udah jadi mah bagi-bagi roti ke atas. Makan kampret dengan cebong. Hati-hati kita ketemu lagi baik kita kok malah ya, apalagi yang mau ngomong-ngomong ke TPS jangan kok ya, kalau mau ambil satu baik jangan tiga gaji diambil Nabi begitu ya, kasih satu orang udah komitmen satu orang aja, jangan tiga-tiga diambil. Dari ini dapat diambil, dari ini dapat diambil, haram jadinya tuh ya. Janganlah begitu, coba dibagi ustaz katanya kita terima baik, lu jangan kok. Akhirnya apa? Jadinya pemimpin kita nanti wa malakun kadzab, bohong jadinya, penipu pemimpin kita, nauzubillahi min dzalik. Makanya cari pemimpin kayak Nabi yang cinta kepada umatnya sampai dibawa mati. Ketika beliau sakaratul maut, siapa yang dia cari? Ummati. Nggak ada Pak RT mau mati. Pak Lurah nggak ada, camat nggak ada, presiden mau apa lagi nggak ada. Yang ada makin kaya deh ya. Alhamdulillah min dzalik. Makanya pahalanya paling banyak pemimpin itu cuma RT doang, udah merugikan orang dulu. Iya, itu pahalanya gede itu kok. Benar, kalau dia ikhlas mah gitu ya. Tuh. Banyak pemimpin orang, apalagi wa'ilul mutakabbirun, banyak orang miskin yang sombong. Kata Nabi di akhir zaman, mana orang miskin yang sombong, susah kalau sholat, hidup mah susah, belangsak, sholat nggak mau. Ada yang begitu? Kayak itu rumah Nabi ya. Iya. Makanya Pok, mohon maaf, jangan marah ketika ada orang datang kepada kita lagi susah doang. Kita juga sama sama Allah, datang ke Allah lagi susah doang. Benar? Mana mau belangsak baru berdoa, ya Allah, utang saya banyak benar ya Allah. Nangis. Datang kalau lagi butuh. Giliran ada orang datang ketika lagi butuh kita omongin, kita juga sama sama Tuhan begitu. Kita juga sama sama Allah begitu. Perlakukan Allah, jangan lagi susah doang, lagi senang juga ingat Allah. Dan kita juga ingat Allah, Ustaz, dan susah mah gak punya beras, la ilaha illallah. Ngelaki pelit banget, la ilaha illallah. Anak belum jajan, la kita ingat bel sama Allah mah, lagi susah mah ya, lagi sakit gigi lah. Ingat doang, sholat mah kagak. Ini kebiasaan kita. Lalu apa lagi? Dan nanti tadi di akhir zaman orang tadi Islam cuma namanya doang. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Itu Al-Qur'an cuma dijadikan mas kawin, habis itu dipajang. Ada yang begitu? Tanggung jawab ya di akhir. Saya terima nikahnya anak binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an dibayar tunai. Kagak dipakai di akhirat untuk. Makanya Al-Quran bukan cuma dipajang, Al-Quran bukan cuma tulisan dan dihafal, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baca Al-Quran sehari minimal 1 juz. Bu, suka baca Quran? Bulan puasa doang.
Buka Quran. Sehari berapa juz? Juz tomat, juz lagi. Orang-orang Ustaz baca Quran selembar juga orang. Seminggu sekali juga Yasin di pengaji. Apa tambah? Mending dah masih dibaca. Makanya baca walau cuma satu ayat diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Amalkan. Kita mesti peka terhadap kehidupan sosial, sayang sama tetangga, sayang sama keluarga, amalkan walaupun cuma bismillah ya. Percuma hafal Quran banyak-banyak tapi lisan tidak bisa dijaga. Percuma hafal Quran banyak-banyak tapi perilaku kayak binatang. Percuma Al-Quran banyak hafal di kepala tapi dalam kehidupan prakteknya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma. Ini udah mulai akhir zaman, banyak orang penghafal Quran, mohon maaf tapi perilakunya bejat dan pakat menjadi kiai tapi campur pesantren. Kamu tuh dilahirkan banyak kayak gitu, sudah mulai muncul. Cuma udah akhir zaman tuh orang udah kuat iman ya. Makanya hati-hati, godaan terbesar ya. Makanya jadikan Al-Quran, iqra'ul Quran wa la taqnubi wa la tasbu'an wa la taqnubi wa la taqtasibu. Baca Al-Quran, amalkan kandungannya, jangan memperjualbelikannya dan jangan mencari makan. Ini kata Nabi. Kadang kita baca Quran, orang meninggal minta dibayar pakai akad, nggak boleh pakai akad, harus sekian juta, nggak boleh. Itu mas ikhlasnya tuan rumah aja tuh kalau benar. Ngaji silakan, kalau juga punya pikiran kan gitu, tapi tidak boleh pakai akad. Nah ini harus setiap itu yang hak ya, hati-hati. Al-Quran cuma dijadikan apa? Al-Quran cuma dijadikan di kepalanya pas kawin, tapi nggak pernah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti Al-Quran akan menuntutku. Makanya punya anak ajarin Al-Quran. Paling tidak bisa baca Quran, lalu enak. Begitu kita mati ada yang ngajiin, betul. Ya, begitu kita mati ada yang bacain Quran. Makanya pastikan anak kita tuh ajarin sholat jenazah, ajarin cara mandiin jenazah, ajarin cara kafalin jenazah supaya nanti empok kalau mati yang melihat aurat empok tuh anak kita. Iya, yang ngurusin mandiinnya, yang ngafalinnya anak kita, begitu. Kudu bisa itu. Ya. Tapi kita mohon maaf nggak peduli anak kita bisa baca Quran apa enggak. Anak pulang dari pengajian, kau pernah tanya sampai mana anak ngajinya? Hah? Pernah nggak? Jarang. Ya. Gua nggak bisa ngaji, mau nunggu ngaji disuruh ngaji gitu. Ya. Tapi nggak pernah memastikan anak kita ngajinya sudah sampai mana, sudah fasih atau belum. Supaya apa? Supaya kita mati tenang kok. Dulu paman saya pernah cerita, paman saya itu ketika manggil ke rumah saya, oke, ke rumah ngapain? Suruh tes anak saya. Saya tes akhlak yang SMP sampai yang kelas usia 6 tahun terus pada sudah habis Quran. Bisa. Ajarin cara sholat, ajarin cara sholat jenazah segala macam. Udah beres, Mam, saya bilang ini udah top, anak udah cakep nih. Udah, kata dia apa? Alhamdulillah kalau kita tahu kalau pulang bisa tenang. 40 hari kemudian dia meninggal dunia. Enak ya kalau gitu. Dia udah siapkan, dia tahu dia bakal mau meninggal dunia. Dia siapkan anaknya bisa baca Quran apa enggak. Makanya paling tidak kok punya anak pesantren ini mas sekarang mah ya. Supaya apa? Paling tidak kalau nggak mesti jadi kiai bisa buat jaga diri dia. Itu yang penting. Bisa ntar berdoain kita di alam kubur. Al-waladul soleh yad'ulah. Itu salah satu pahala jariahnya nanti yang paling kencang dari anak yang soleh yang mendoakan kita. Kita begitu meninggal dunia ada yang bacain Quran, ada yang nyolatin, mimpin sholatnya. Lalu apalagi kata Nabi nanti di akhir zaman masa gitu ya. Masjid dibangun, masjid dibangun dari wajah kharun al-dzikrillah, tapi sepi daripada kegiatan ingat kepada Allah, sepi dari ibadah. Sekarang mohon maaf lomba-lomba bangun masjid yang megah, masjid Al-Jabar megah luar biasa. Orang datang bukan buat ibadah, buat konten. Sampai nih masjid. Sampai situ tujuannya apa? Bukan ibadah, tapi tujuannya buat wisata. Bangun masjid dengan kubah yang emas luar biasa. Orang berbondong-bondong ke situ bukan buat sholat doang. Buat apa tujuannya? Ziarah doang. Jauh kita sampai masjid di rumah nggak pernah nyampe. Ada yang gitu?
jauh kita sampai ke masjid Yomono, masjid yang mana, masjid sebelah rumah, kagak sampai. Nanti orang yang rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah di masjid akan dibangkitkan dalam keadaan tuli dan buta. Nauzubillah min ya Allah sholat, rumah samping masjid kagak pernah ke masjid. Nauzubillah min. Lalu apalagi ciri akhir zaman manusia nanti? Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas nanti banyak muncul manusia berwajah manusia tapi hatinya setan. Ada begitu. Di depan manis, di belakang nusuk. Ada. Kaum munafik bermunculan, masya Allah. Padahal nanti orang-orang munafik di mana tempatnya? Fidarkil asfali benar, ada di aspalnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Depan kita manis ngaku beragama Islam, belakang jelek-jelekin Islam ada. Depan kita manis, ya aku kedukung lu mau kampanye ya, di belakang khianat ada kayak begitu. Deketin kita ada maunya ada orang datang ngaji ada maunya doang, muhajatan ada. Jiran muhajatan rajin ngaji, orang Sorong orang Parung pindahan dari sini katanya. Di depan kita manis tapi hatinya setan, mukanya seperti ulama. Masya Allah, kelihatan rajin ibadah, kelihatan sholatnya bagus, tapi dalam kesendiriannya tidak beribadah kepada Allah, maksiat dalam kesendirian. Makanya takwa itu bisa dibuat adanya dalam sendiri ataupun terang-terangan, harus yakin kepada Allah, dia bertakwa, takut kepada Allah. Ini kadang-kadang di depan kita udah kayak ustazah, sholawatan, di belakang kawan mau sholat. Ada ustazah suka musik ada kabur maktan indah Allah, Allah benci kepada orang-orang yang seperti itu. Laknatullah alaihi. Ya, dia menyampaikan satu ayat, dia menyampaikan satu berita kebaikan tapi tidak diamalkan dalam kehidupannya. Jangan, harus jadi contoh. Tuh. Ulama syarrun, nanti muncul ulama-ulama yang buruk, minhum takhrujul fitnah kata Nabi. Nanti akan keluar fitnah dari ulama tersebut. Wah, itu kembali fitnah itu kepada dia. Muncul sekarang ulama-ulama yang tidak bisa dijadikan contoh, banyak dekat sama pemerintah jadi lupa. Ya, yang harusnya haram jadi halal. Gara-gara apa? Tulus. Makanya carilah kata Nabi di akhir zaman ulama yang sesuai dengan bicara. Dia ngajak orang puasa, dia juga puasa. Dia ngajak orang jamaah, dia juga jamaah. Dia ngajak orang ngaji, dia juga ngaji, baca Quran. Jangan pilih ustaz ulama yang dia cuma bisa ngomong tapi dia tidak bisa praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Nauzubillahi min. Tapi di akhir zaman banyak muncul ulama-ulama yang begitulah ya. Kata guru saya, ulama itu, ustadz itu ada beberapa macam. Satu, ada yang kayak air pump, dibayar dulu baru sampai, ada DP dulu ya 5 juta. Ntar lunasi kalau udah datang 10 juta, 15 juta, baru dia mau datang. Mana mau datang dia mati, syukuri. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Jangan sampai kayak begitu kok. Ya. Saya pernah kayak gitu tuh, diundang dulu ceramah di daerah Sombong, saya nggak sebutin, dibatalin ceramahnya karena katanya ada ustaz artis mau datang. Aduh, saya bilang kayak batalin. Hari H saya ceramah di Raluh itu malam, jam 11:30 saya pulang. Ditelepon sama panitia, Pak Ustaz, ini ustaznya kagak dateng. Dalam hati gue udah. Saya bilang apa? Gak apa-apa, bisa 11:30 saya datang, gak apa-apa. Tapi bayaran gue mesti sama sama dia. Iya. Iya, kalau dia dibayaran ke 20 juta lagi tenar-tenarnya. Alhamdulillah ini balik. Ya kagak, gue gak mau, gue bohongin bang. Iya, dia juga gak berani. Duitnya dipakai dia. Kalau mau silahkan saya datang 11:30, akhirnya acaranya batal. Nauzubillah min dzalik, seperti air pump. Benar itu kata guru saya. Ya. Ada dai yang kayak air hujan, dia ngajak orang sholat tapi gak pernah dibayar. Tuh jamaah tabligh kemana-mana ngajak orang sholat, perlu dibayar? Kagak.
cuma guru bagus empok nih ngajak ngaji gak dibayar dai pahala ya nggak datang. Makanya kok supaya pahalanya banyak kok mau ngaji menyampir ke rumah teman tetangga ibu bareng ngaji jadi ngomong dari tanah. Iya, samperin baik, jangan-jangan nanti dia ditanya di akhirat, kenapa lu gak mau ngaji? Habisnya gue yang gak pernah ngajak gitu. Akhirnya sampai bertanggung jawabnya nanti di akhirat. Akhirnya karena dia gak mau ngajak, makanya ajak ngaji. Itu juga pahala. Ada lagi dai kayak air combiran. Iya, ngomong doang bisa, prakteknya kagak. Ada yang kayak begitu ya, makanya hati-hati. Ini akhir zaman sudah banyak seperti itu. Nauzubillahi min dzalik ya, ceramah kudu dibayar, kudu DP gitu ya. Tapi jangan juga kayak begitu, Ustaz mah ikhlas ya, jangan juga kok kudu ngertiin kok. Jangan punya bini punya anak, la ilaha illallah, belajarnya baik mahal kok ya. Iya, semua bayar amplop, saya sobek kan kok. Duitnya nggak butuh siapa, yang penting jumlahnya. Alhamdulillah min dzalik. Tapi jangan juga kita seperti itu. Tapi kalau Ustaz ikhlas ya enggak juga, kita hargai itu. Gitu. Jadi bodoh orang yang ceramah minta tarif, lebih bodoh lagi panitia yang nggak tahu diri. Tuh. Ini akhir zaman kok. Mohon maaf, ulama banyak ulama yang kayak begitu. Apalagi banyak pemuda-pemudi kata Nabi dalam hadis riwayat Abbas nanti ugal-ugalan. Sekarang banyak bocah kalau berantem main parang, main apa ya, tawuran. Terus sekarang mungkin geng apa namanya, geng apa tuh? Gangster. Ngebunuh orang atau kayak ngebunuh Alhamdulillah ini. Ini anak-anak kita tuh hati-hati, jaga ya, jangan sampai tawuran udah mulai. Makanya gimana harus menyikapi hal yang seperti itu? Pertama, kita kuatkan iman kita kepada Allah. Nih ngaji ini jadi obat hati. Di kita ngaji jadi obat hati, rajin-rajin ngaji, paling tidak ada yang masuk nutrisi ya. Karena yang perlu makanan itu bukan cuma perut, hati juga perlu makanan. Makanan hati mana? Ini tausiah, nasihat. Ini makanan-makanan hati yang harus diterima oleh kita. Supaya apa? Nanti muncul akhlak dan kebaikan. Hidayah itu bisa dibuka dalam hati yang keras itu manakala terus diteteskan oleh air ilmu, ngaji, tetesi, lama-lama mencair, muncul hidayah. Tuh, maka jangan bosan-bosan ngaji, goyak. Jangan bosan ngaji. Jangan bosan melihat saya, jangan bosan melihat yang lain. Betul? Jangan. Hargai ulama-ulama, ustaz-ustaz di sekitar kita nih yang ngajarin kita alif-alifan, yang ngajarin kita baca Quran, ustazah-ustazah itu yang pahalanya lebih gede ketimbang kita bayar orang belasan juta suruh ceramah cuma sejam pulang. Ya, tapi kadang lupa sama ustaz yang setiap hari ngajar cuma 15.000. Sedih benar, udah sekali ketukar nih. Ya Allah, bawa kita untuk kiai ustaz tua ya. Amplopnya cuma cepet. Jadi kadang kita manggil jauh-jauh puluhan juta, kita bayar sejam cuma aneh. Ilmu kan ya. Itu saja yang kita sampaikan. Ingat dari doanya Pak, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Jadi minta kepada Allah sampai kepada bulan suci Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku selama bulan suci Ramadan. Ini mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa menyaksikan nanti bulan suci Ramadan, bisa beribadah dengan sempurna di bulan suci Ramadan dan diterima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mau Bu RT juga saya mohon maaf RT. Untuk ceramah pasti RT ya. Kalian doa lo ceramah lain doa lain ya. Ya emang lain. Oh lu cerita aja. Astagfirullahaladzim alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin الأولين والآخرين والمرسلين والرسل رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا العالمين حمدا شاكرين حمدا كافيا ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa sejak akhir balik sampai dengan saat ini ya Allah. Kami sering melakukan perbuatan dosa ya Allah, kami sering bermaksiat, kami sering meninggalkan sholat, kami sering tidak bisa menjaga lisan kami ya Allah. Ampunkan dosa lisan ini yang tak mampu menjaga dari menyakiti hati orang lain ya Allah. Ampunkan mata ini yang lalai tidak membaca Al-Quran ya Allah. Ampunkan tangan dan kaki kami ya Allah yang melangkah ke tempat yang tidak baik ya Allah. Ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika sulitnya hidup kami karena dosa yang kami lakukan, ampuni ya Allah. Jika sulitnya hidup kami karena dosa kami kepada kedua orang tua, ampuni ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sedang meninggalkan ya Allah, benrian jannah, taman-taman surga ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan keberkahan hidupnya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah kesehatannya ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa kami terhadap suami kami ya Allah. Banyak dosa kami terhadap suami kami ya Allah. Ampunkan dosa lisan kami, ampunkan dosa perilaku kami terhadap suami-suami kami ya Allah. Begitupun pada keluarga-keluarga kami ya Allah. Begitupun pada saudara-saudara kami ya Allah. Keluarga kami yang kurang sehat ya Rob, angkat penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya, angkat dosanya ya Allah, sembuhkan kembali, normalkan kembali ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan ibadah, matikan kami dalam keadaan bersujud, matikan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa subscribe rumah kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.